Pernah kepikiran gak sih apa sebetulnya makna di balik sebuah seragam? Nah, kali ini kita akan bahas sesuatu yang lebih dari sekedar aturan berpakaian. Kita bakal kupas tuntas surat edaran baru yang akan berdampak pada jutaan aparatur sipil negara di seluruh Indonesia. Kita cari tahu kenapa seragam bisa jadi simbol persatuan yang begitu kuat. Yuk, kita mulai. Bayangin deh, di Indonesia jumlah aparatur sipil negara atau ASN itu lebih dari 6,5 juta orang. Wow, itu angka yang luar biasa besar kan? Ini adalah sebuah angkatan kerja raksasa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, bahkan sampai ke perwakilan kita di luar negeri. Nah, pertanyaannya jadi gini, gimana caranya membangun rasa kompak dan identitas yang sama di antara kelompok orang sebanyak dan seberagam itu? Inilah bisa dibilang tantangan utama yang coba dijawab oleh peraturan baru ini. Oke, kita masuk ke bagian pertama untuk ngertiin dulu kenapa sih mandat ini ada. Jawabannya ada di judulnya. Ini semua tentang persatuan. Jadi penting banget untuk dipahami, surat edaran ini bukan sekedar soal ganti baju. Oh bukan. Ini adalah bagian dari sebuah upaya besar untuk membangun kohesi, soliditas, dan ya itu tadi, rasa kepemilikan identitas yang sama di antara seluruh ASN. Nggak peduli dia PNS ataupun PPPK. Nah, ini dia frasa kuncinya yang diambil langsung dari dokumen resminya. Pemerintah itu melihat ASN sebagai perekat NKRI dan pemersatu bangsa. Keren ya, frasa ini benar-benar menggarisbawahi visi besarnya. Seragam ini adalah simbol visual dari peran krusial ASN dalam menjaga Indonesia tetap utuh. Oke, kita udah tahu kenapanya. Sekarang, mari kita bedah. Apa sih isinya? Apa persisnya yang berubah? Inilah inti dari surat edaran yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Biar kita semua satu frekuensi, seragam batik Korpri ini bukan sembarang batik. Ini adalah pakaian resmi yang dirancang khusus untuk jadi simbol identitas dan kebersamaan seluruh ASN. Anggap aja ini kayak jersinya tim abdi negara gitu deh, tanda pengenal korps mereka. Jadi, poin utamanya simpel banget. Aturan baru ini pada dasarnya memaksimalkan dan memperluas kewajiban pakai batik Korpri. Penggunaannya bukan lagi sekedar pilihan di hari-hari tertentu, tapi jadi sebuah mandat yang jauh lebih terstruktur. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling praktis, yang paling ditunggu-tunggu terutama oleh para ASN. Pertanyaannya, jadi kapan aja saya harus pakai seragam ini? Nah, ini dia jadwalnya, boleh dicatat ya. Seragam batik Korpri sekarang wajib dipakai setiap hari Kamis, lalu saat upacara setiap tanggal 17, selama upacara di hari-hari besar nasional, tentu saja pas HUT Korpri, dan juga dalam rapat atau pertemuan resmi yang diadakan oleh Korpri. Jelas banget kan, ini untuk menciptakan konsistensi di seluruh Indonesia. Tapi ada satu poin penting lagi, surat edaran ini sebenarnya menetapkan standar minimum. Jadi instansi pemerintah, baik di pusat maupun daerah, punya fleksibilitas untuk menambahkan hari lain kalau memang dirasa perlu. Disesuaikan lagi dengan kebutuhan masing-masing instansi. Dan supaya kita semua tahu kalau ini bukan kebijakan yang asal dibuat, penting buat kita lihat kerangka hukum yang jadi landasannya. Nah, seperti yang bisa kita lihat, aturan ini nggak muncul dari ruang hampa. Akarnya kuat, berlandaskan pada beberapa peraturan yang sudah ada, mulai dari Undang-Undang ASN yang terbaru sampai keputusan Presiden tentang Korpri itu sendiri. Ini menunjukkan kalau kebijakan ini adalah sebuah langkah evolusi yang logis. Jadi, kita udah bahas mengapa, apa, dan bagaimananya. Sekarang, yuk kita tarik kesimpulan besarnya, apa sih makna utama dari semua ini? Dan kutipan ini menangkap semuanya dengan sempurna. Ujung-ujungnya, ini semua adalah tentang menumbuhkan rasa bangga. Bangga pada jati diri sebagai ASN, bangga pada semangat korps atau jiwa korsa, dan bangga saat mengenakan seragam yang merepresentasikan nilai-nilai itu. Jadi, sebagai penutup, mari kita sama-sama renungkan pertanyaan ini. Di luar aturan berpakaian, di luar kain dan corak batiknya, peraturan ini sebenarnya mendorong kita untuk bertanya lagi, apa makna sesungguhnya dari menjadi seorang abdi negara? Terima kasih sudah menyimak.